Nunggu dulu kali ya, 5 menit lagi, 4 menit lagi lah. Nunggu dulu ya, supaya agak sedikit banyakkan. Masuk baru sekitar 58. Oh ya teman-teman, apa namanya, yang mau share screen, yang mau share screen progress, yang mau share screen kesulitan gitu ya, karena kemarin ada beberapa teman-teman yang ngechat dan memang asistensi gitu ya, via WA, itu beberapa ada yang mengalami kesulitan yang sama gitu. Nah salah satunya itu dari segi teknis ya teman-teman, software PhoneLab-nya itu udah nggak bisa trial lagi gitu ya, udah habis masa trialnya. Nah itu berarti apa namanya, si softwarenya itu mesti diaktifkan gitu ya teman-teman, entah itu mau subscription gitu ya, teman-teman mau beli secara legal, ataupun teman-teman nge-crack si apa namanya, si softwarenya gitu. Dan memang nge-crack itu sebetulnya tidak diperbolehkan gitu ya, tapi dalam apa namanya, dalam kasusnya ini kan kita digunakan untuk belajar gitu ya, bukan untuk keperluan yang nanti luarannya itu akan mendapatkan profit atau keuntungan gitu ya teman-teman. Nah itu silahkan segera diatasi, karena ada yang sudah jauh tuh, udah masuk ke font-nya, udah masukin font-nya, udah hampir beres, mungkin udah kerning juga gitu ya bahkan. Nah, itu nggak bisa di save filenya gitu ya. Itu menjadi apa namanya, menjadi salah satu kendala yang ngeselin gitu ya. Udah jauh-jauh ngerjain gitu, tapi tidak bisa di save gitu. Nah itu harus segera diatasi itu, karena apa namanya, kan sangat mengganggu sekali ya, terutama kalau misalkan udah selesai sampai ke kerning-kerningnya gitu ya teman-teman. Ketika di save nggak bisa kan, itu masa harus dari awal lagi gitu ya, mengulang. Nah itu segera diatasi. Kemudian untuk persoalan teknis yang lain itu akan kita bahas nanti. Nah, tapi kita akan bahas dulu soal pengumpulan UAS ya teman-teman, sebentar lagi kita akan bahas. Jadi apa namanya, karena kita apa namanya, kemarin tuh sempat minta saran ke PJ gitu, kira-kira pengumpulannya bisa hari ini gitu ya, atau mungkin teman-teman ada banyak kendala gitu ya, dan ternyata memang ada banyak sekali kendala mungkin ya di teman-teman. Saya juga nggak tahu tuh, karena apa namanya, mungkin pembicaraan itu dilakukan di grup masing-masing ya gitu. Nah jadi kita tambah waktunya 1 minggu dari sekarang, jadi nanti teman-teman udah sangat final sekali mengumpulkan UASnya itu di tanggal 1 Juni ya, tanggal 1 Juni Rabu depan. Apa namanya, ini udah harus semuanya terkumpul gitu ya, termasuk dengan tugas-tugasnya yang lain. Oke teman-teman, bisa kita mulai saja perkuliahannya. Mulai aja. Yang lain mungkin nanti yang terlambat masuk kasih tahu aja, kalau mungkin ada yang menanyakan gitu ya, apa yang disampaikan. Siap. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan minggu ke-16 ya. Di perkuliahan minggu ke-16, ini perkuliahan minggu terakhir, teman-teman, untuk mata kuliah tipografi dasar dan teknologi grafika. Jadi untuk minggu depan sudah tidak ada pertemuan lagi, hanya nanti teman-teman diminta untuk mengumpulkan tugas UAS-nya gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya semua tugas, termasuk tugas harian gitu ya, atau juga ada yang belum tugas UTS-nya mungkin sampai ke tugas UAS itu harus semuanya tersubmit ya, tersubmit di GCR. Nah, langsung saja teman-teman. Nah, ini menjadi bahasan yang pertama. Jadi ada 3 bahasan sebetulnya di pertemuan kali ini. Yang pertama itu kita akan, ini bukan ngasih tahu ya teman-teman, lebih ke mengingatkan aja gitu ya, karena di sini sudah tercatat oleh sistem gitu, teman-teman yang memang sudah mengumpulkan, teman-teman yang belum, bahkan mungkin yang banyak merahnya gitu ya, artinya hanya sedikit bahkan belum sama sekali mengumpulkan, ini terekap gitu teman-teman ya, kehadirannya gitu, tugas-tugasnya. Nah, kemudian yang mesti teman-teman perhatikan itu ketika mensubmit gitu ya, jangan lupa klik serahkan atau turn in ya teman-teman. Mungkin beberapa ada yang kelupaan, beberapa ada yang mungkin baru pertama kali pakai GCR atau ada kendala-kendala lain gitu, sudah submit tugasnya tapi memang belum belum bisa dilihat gitu ya, karena belum diserahkan gitu, belum di turn in. Nah itu juga silahkan dicek kembali, diperhatikan kembali teman-teman tugas-tugasnya. Kalau memang sudah mengerjakan gitu ya. Nah kalau belum, itu harus sesegera mungkin teman-teman disusulkan tugas-tugasnya, meskipun ya terlambat, lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali gitu ya, karena memang tugas-tugas yang lalu itu sudah terlewat. Daripada enggak itu nanti khawatir memang teman-teman akan kurang gitu ya saat diolah data nilainya gitu. Kalau misalkan ada, biarpun terlambat gitu dan memang nilainya tidak akan sama yang mengumpulkan tepat waktu, itu setidaknya Oke, mohon maaf teman-teman, barusan terlempar keluar ya. Saya izin share screen lagi. Nah, udah kelihatan ya teman-teman. Nah ini tuh rekap dari sistemnya GCR. Ini kalau misalkan terputus-putus, kasih tahu aja ya via chat. Ini kayaknya ada nah ini yang sudah terekap ya teman-teman, tuh di sini bisa teman-teman lihat kira-kira siapa saja nih yang udah, bahkan di asistensi mungkin ini untuk asistensi tidak wajib ya teman-teman, karena memang maksudnya itu kalau misalkan teman-teman mengumpulkan tepat waktu itu bisa dikomentari gitu ya. Kalau ada yang susulan juga itu sama, dikomentari juga.
dikomentari juga, tapi mungkin tidak semua gitu ya. Sisanya mungkin dilakukan di lewat WA gitu ya teman-teman. Nah ini beberapa ada yang mengumpulkan juga gitu ya. Ini terima kasih teman-teman udah mengumpulkan. Dan mungkin yang terlambat nih, mohon maaf kalau misalkan tidak dikomentari gitu ya. Nanti bisa dilanjut saja di WA gitu ya teman-teman. Kemudian untuk asistensi ini masih bisa, silahkan saja, bahkan mungkin di hari H pengumpulannya juga kan ini nanti akan di-set jam 23.59 gitu ya. Di hari H pun kalau misalkan memang masih berproses, masih mengerjakan, kalau ada kesulitan itu silahkan saja gitu. Yang penting asistensi ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Nah, yang harus teman-teman perhatikan gitu ya di sini adalah tugas-tugas nih. Bagi yang memang belum, bagi yang memang maksudnya belum submit gitu ya. Kalau misalkan belum submit itu ada dua kemungkinan gitu, antara belum serahkan atau belum turn in ataupun belum mengerjakan gitu ya. Nah, ini silakan dilengkapi ya, teman-teman, silakan dilengkapi. Kemudian nanti akan nambah lagi di sini. Sebelah sini nanti akan muncul lagi tugas UASnya ya untuk 2 mata kuliah. Nah, itu juga perhatikan deadline-nya gitu ya, teman-teman. Supaya nanti tidak ada keterlambatan tuh. Misalnya poinnya kan besar sekali ya untuk tugas UAS itu. Kalau terlambat itu khawatir teman-teman nanti nilainya kurang gitu ya. Nah, itu silakan lakukan semaksimal mungkin, dan ini dilengkapi teman-teman. Bagi yang belum, bagi yang sudah ya tinggal melengkapi tugas UASnya saja. Dan ya teman-teman yang lain juga sama gitu ya. Bahkan ini di sini ada yang apa namanya tidak ada gitu ya, dari awal sampai akhir, sampai yang terbaru ini belum ada mengumpulkan gitu ya. Nah, ini tidak akan saya tagih kepada orang-orang yang memang ya seperti ini gitu ya. Maksudnya di sini adalah kalau misalkan memang ada kendala, silahkan dikomunikasikan. Kalau memang ini tuh tidak mengontrak gitu ya, nah itu tolong kabari aja sama teman-temannya gitu ya. Tanyakan kenapa gitu, apakah ada kendala ataupun mungkin ini tidak jadi mengontrak mata kuliah ini misalkan gitu ya dari awal. Nah, itu dikomunikasikan supaya nanti tidak ada tidak ada kesalahan saat menginput gitu ya. Ini saya mengontrak tapi saya nggak membuka, jadi tidak ada nilainya gitu ya. Kalau misalkan tidak mengontrak itu ya tidak masalah gitu. Yang jadi masalah itu kalau misalkan teman-teman di sini mengontrak gitu ya, kayak Sekar sama Siti. Di sini ada gak orangnya? Ini kan misalkan saya mengontrak dan saya mengikuti perkuliahan gitu. Nah, itu kan akan akan berdampak pada nilainya teman-teman nih. Nilainya teman-teman nanti bisa tidak lulus gitu ya. Nah, itu silakan dikasih tahu, silakan diperhatikan gitu ya yang belum. Nah, ini screenshotnya saya nanti coba share. Ini saya coba dulu apakah bisa di-share atau tidak ya, teman-teman. Coba entire page. Ini untuk kelas A ya. Nanti bisa di cross check yang belum dan yang sudahnya, teman-teman. Ini nanti saya share di sini aja langsung ya. Mudah-mudahan bisa nih di-share. Ini DKPA. Nah, ini untuk DKPA. Kemudian kita lihat di DKPB. Yang di sini juga
rata-rata sama ya, ada yang sebagian, bahkan mungkin ada yang belum sama sekali mengumpulkan tugasnya. Ini tolong diingatkan ya teman-teman, barangkali lost contact ataupun apa, ya susah dihubungi gitu, ini tolong kabari aja gitu nanti teman-teman yang ini nih. Jadi biar masih ada waktu gitu ya, masih ada waktu, kalau ada kabar bisa dikejar nih tugas-tugasnya gitu supaya bisa dilengkapi. Kalau tidak ya nanti mungkin mohon maaf kalau tidak ada, belum ada gitu ya, belum ada nilainya. Karena di sini ya seperti tadi dibicarakan ya, terekam oleh sistem ya, yang selesai tepat waktu, selesai terlambat, yang belum di sini kelihatan gitu. Ini silakan diperhatikan ya teman-teman yang belum. Coba saya ambil dulu screenshotnya. DKPB ya. DKPB. Oke. Kita beranjak pada DKPC. DKPC. Nah, ini juga sama nih, ada yang belum sama sekali, ada yang sebagian, ada yang sudah full juga sama. Ini saya langsung screenshot saja supaya bisa di-share ke teman-teman ya. Oke, sebentar. Stop share dulu. Nah, macet nih. Nah, bisa ya. Apakah bisa dikirim lewat chat? Sebentar ya teman-teman. Jadi nanti silakan dicek satu-satu namanya gitu ya. Apakah sudah lengkap atau belum? Itu kan kelihatan teman-teman. Oke, satu-satu nih kayaknya. DKPA, DKPB, sama DKPC ya. Nah, itu silakan teman-teman download. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya ingatkan, jadi tidak akan ditagih ya teman-teman, nggak mungkin menagih satu-satu gitu ya tugasnya. Ini sekali lagi atas dasar inisiatifnya teman-teman untuk bisa melengkapi tugasnya bagi yang belum lengkap maksudnya, dan bagi yang kosong semua itu mudah-mudahan dengan waktu yang ada bisa dikejar gitu ya semuanya gitu, semua tugasnya. Dan memang kalau tidak ada kontak, tidak aktif di grup misalkan gitu ya, orang-orang yang belum mengumpulkan yaitu dari awal sampai akhir,
itu tolong dikasih tahu aja gitu ya, ini orangnya mengontrak-ngontrak udah ini atau tidak gitu ya, atau memang benar-benar lost kontak gitu. Itu silakan nanti tolong kabari gitu ya, entah itu melalui teman-teman PJ ataupun siapa saja yang mau mengabari gitu, supaya jelas ya teman-teman. Nah itu yang pertama, berkenaan dengan tugas-tugas. Sekali lagi intinya teman-teman lengkapi. Insya Allah kalau misalkan semuanya dilengkapi itu teman-teman untuk nilainya optimal lah. Ya, ada yang resign, silakan. Albara. Izin bertanya Pak, kalau untuk yang asistensi itu apa juga Ya. harus ngumpulin apa gimana? Yang mana asistensi? Iya, asistensi buat yang tipografi, yang font. Oh, kalau itu nggak usah. Berarti yang hanya dikumpulin itu tugas 1 sampai 3 ditambah tugas UTS dan UAS gitu ya, untuk 2 mata kuliah Tekgraf dan tipografi dasar. Kalau asistensi itu nggak apa-apa, karena tidak ada nilainya di sana kan, tidak ada nilainya. Dan asistensi itu lakukan saja lewat WA supaya segera direspon gitu ya, meskipun memang ada yang beberapa gitu ya udah sejam 2 jam baru bisa kejawab gitu. Itu nggak wajib ya, Bara. Baik Pak, makasih. Ya, yuk. Najwa, silakan. Mohon maaf Pak, di screenshot DKVC gak ada nama saya. Nggak ada Kayaknya ke crop nama ya. ya? Oke, coba saya cek dulu. Ke crop. Najwa ya. Bentar saya coba search. Najwa. Oke, tapi di sini udah ini sih udah full. Nggak apa-apa ya, gak lihat juga atau mau coba di screenshotkan lagi. Bentar ya. Kalau ke crop. Kayaknya ini ketutup sama itu tuh, ketutup sama yang tulisan warna biru. Nah itu kan ada sampai bawah tuh, kayaknya pas namanya tutup. Ya ini ketutup. Tapi yang saya lihat di sini udah full ya, nggak ada nggak ada tugas yang kosong, aman. Kalau mau di screenshot memang di sini sebentar bagiannya punya Najwa aja berarti. Select dashboard. Save. Habis. Itu sertifikat dulu. Oh ya, oke. Ya, ini saya coba kirimkan. Barangkali teman-teman lain yang tertutup. Nah, sebetulnya ini bisa dicek masing-masing sih. Maksudnya ini kan hanya hasil rekapannya saja gitu ya. Tapi untuk memastikan itu bisa dicek masing-masing di tiap tugasnya gitu. Untuk Najwa ini udah dikirim ya, aman ya Najwa? Baik Pak, terima kasih. Ya, untuk yang lain yang tertutup itu sama tulisan yang warna biru tabnya, itu ya nanti dicek aja gitu ya, dicek apakah memang sudah lengkap atau belum, cek aja masing-masing gitu. Yang barusan dikirim itu hanya bentuk rekapannya saja. Oke. Nah sekarang kita selain dari 2 orang yang barusan, ada yang mau bertanya lagi sebelum beranjak pada pembahasan kedua, teman-teman? Langsung aja ya, raise hand aja. Jadi semuanya nggak ada, FTV juga nggak bisa. Ya nggak bisa. FTV mah udah dicek Pak. Oh, tinggal diambil. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke pembahasan kedua. Nah, itu mah nggak ada prodinya. Ini namanya nggak ada prodinya. bisa. Cakep.
Oh, fakultas. Nah, yang selanjutnya ini berkenaan dengan pengumpulan tugas UAS ya, teman-teman. Jadi kita akan bahas satu-satu ini. Yang pertama tugas tag graph-nya ya. Nah, untuk tugas tag graph sebetulnya teman-teman di sini cuma mengumpulkan laporannya ya dari format yang sudah yang sudah di-share. Nah, itu silakan diisi, dilengkapi. Dan ini hanya rinciannya aja ya, teman-teman. Jadi silakan upload filenya, nanti di save-nya itu ke format PDF ya. Nah, ini poin pertama, isi laporan lengkap dan terperinci sesuai dengan template. Jadi semuanya harus terisi ya, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk menampilkan foto produk ya dari desain yang sudah dicetak gitu ya, teman-teman. Serta hasil mockup. Nah, ini lebih baik dua-duanya dilampirkan gitu. Kalau memang di sini hasil cetak fotonya itu tidak cukup jelas, nah bisa ditambah mockup. Nah, itu silakan dilampirkan aja gitu ya. Mau di tabelnya ataupun di bawahnya. Silakan bikin beberapa page aja kalau misalkan dirasa perlu ada penambahan page-nya gitu ya. Untuk memperjelas preview karya gitu ya. Jadi selain saya bisa melihat laporannya, teman-teman saya bisa melihat karya yang dicetak itu seperti apa gitu ya. Entah itu dari segi bahan, dari segi finishing, nah itu nanti bisa kelihatan. Jadi biar bisa dicocokkan nih antara yang dicetak sama hasil laporannya teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mencetak stiker, kalau misalkan di laporan itu finishingnya itu kiss cut misalkan gitu ya, yang masih menempel di kertasnya gitu. Kalau misalkan dilihat di itunya ternyata die cut gitu ya. Nah, itu kan berbeda gitu ya. Sehingga nanti bisa disinkronkan tuh dengan yang aslinya, dengan yang teman-teman cetak gitu ya. Poin kedua itu format file PDF dengan penamaan ya, ini nanti silakan diinikan saja, disesuaikan aja sesuai dengan ini ya yang tertera di sini. Biar gampang nanti ketika menilai ya teman-teman, kenapa dibuat seperti ini kan. Kalau nama biasa dari A sampai Z gitu ya. Kalau kelas juga sama kan, ada A, B, C, itu bisa berurut gitu ya teman-teman. Nah, itu kemudian ini untuk deadline-nya. Ini udah di-set untuk 3 kelas, poinnya 100. Nah, Rabu 1 Juni sampai jam 23.59 ya, teman-teman. Nah, dari ini ada yang belum jelas atau udah cukup jelas, teman-teman, untuk yang teknologi grafika? Adi, pulanglah. Sebelum udah jelas teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Cukup Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup. Oke, ini apa nih? Cukup ya. Kalau cukup saya tugaskan nih teman-teman. Tugaskan untuk yang sesuai dengan instruksinya, silakan dicek di GCR-nya masing-masing. Kemudian ke UAS tipografi dasar nih. Ini juga sama, udah di-set untuk 3 kelas. Tenggatnya sama, Rabu. Ya, tenggatnya Rabu, tanggal 1 Juni. Nah, di sini karena kita kan ada penambahan waktu ya teman-teman. Tadinya sih kalau misalkan sesuai dengan brief di awal kan kita bikin font nanti di-save dengan format TTF dan type specimen book-nya gitu ya di awal tuh gitu. Tapi karena ini ya kita punya masih waktunya cuma 1 minggu gitu ya. Kalau buat type specimen saya rasa itu nggak akan cukup waktunya gitu ya. Apalagi teman-teman masih nanggu gulung kerning gitu ya, masih nanggu gulung font lab gitu, bahkan memang masih bekerja di pengolah vektornya gitu. Itu kan akan sangat menyulitkan sekali bagi teman-teman. Jadi
Nah, untuk tikdas yang mesti dikumpulkannya itu adalah ini teman-teman. Yang pertama fontnya gitu ya, formatnya TTF. Nah, di sini saya tambahkan aja TTF. Nah, penamaan filenya itu inisial lengkap ya, nama font gitu ya. Inisial lengkap diikuti nama font gitu. Nah, maksudnya ini kenapa ada inisial lengkap di sini? Supaya teman-teman belajar juga bahwa dalam sebuah typography gitu ya, atau misalkan kita bisa menyebutnya sebagai perusahaan penerbit typeface gitu ya, atau font, biasanya diawali sebelum nama fontnya itu adalah nama inisial si typography-nya gitu ya. Misalkan kan teman-teman suka kalau scrolling lihat font gitu, suka ada ITC bla 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 ke belakangnya itu nama fontnya gitu, ataupun FF DIN misalkan kalau untuk fontnya DIN gitu ya, kayak misalkan seperti ini. Nah, kayak ini misalkan ITC gitu ya. Nah, untuk apa namanya, untuk ITC ini adalah typography-nya gitu ya. ITC ini singkatan dari internasional apa gitu, saya lupa gitu. International type apa gitu ya. Nah kan kalau fontnya Avantgarde gitu ya, di depannya itu suka ada dulu inisial si typography-nya ya teman-teman. ITC Avantgarde gitu ya. Nah itu juga sama di apa namanya, di tugasnya teman-teman ini gitu ya. Jadi inisial nama teman-teman, misalkan siapa di sini, Erika gitu ya, Erika Ras Maladewi misalkan. Nah ini ER berarti ya, ditulis ER underscore, nama fontnya kira-kira apa gitu ya, itu silakan dipikirkan juga gitu, dipikirkan juga supaya nanti ya seperti ini gitu ya, ada banyak gitu ya. Nah kayak ini ya, ITC Avantgarde gitu. Ini kan penamaannya selalu seperti itu gitu. Nah ketika dilihat di entah itu di AI, entah itu di Microsoft Word misalkan, nah suka ada tuh di depannya tuh ya seperti ini gitu, ada inisial dari typography-nya gitu. Yang bikinnya siapa gitu ya. Biar ini kan yang bikinnya teman-teman, ya udah pakai inisial nama lengkapnya teman-teman aja gitu. Nah, itu untuk poin yang pertama. Yang kedua ini adalah file review, satu slide aja cukup. Nah, yang dimaksud apa namanya? Review itu kayak misalkan gini. Sebentar ya, misalkan apa ya? Biasanya di Behance suka ada. Nah, bikin kayak gini aja. Kan teman-teman udah bikin tuh fontnya. Teman-teman tinggal bikin satu slide. Ini bebas, ukurannya mau apapun itu bebas. Yang penting apa namanya di sini, atau kita seragamkan aja ya. Kita seragamkan aja di A4. Ukuran A4 apa namanya? Landscape ya. Nah, ukuran A4 landscape, bikin kayak gini gitu. Jadi yang memang bisa apa namanya, bisa kasih lihat ketika fontnya teman-teman itu diaplikasikan gitu ya. Ini kan nama fontnya Mualang gitu ya. Terus teman-teman juga bisa mencantumkan di sini nama typography-nya gitu kan, di atas ada by Anthony James gitu kalau ini gitu ya. Peranjangnya gitu. Banyak contoh-contohnya previewnya. Bikin satu slide aja kayak gini. Ya, introducing ataupun presenting gitu di apa namanya, di depannya itu gitu. Yang memang ini tuh sebetulnya fungsi preview ini adalah pengantar saja gitu. Pengantar ketika memang fontnya teman-teman di sini. Ini tuh sebetulnya digunakan untuk apa sih? Untuk teks dalam desain seperti apa sih? Nah, buat mengantarkannya itu adalah dengan preview ini gitu ya, teman-teman. Sebetulnya kalau preview biasanya beberapa lembar gitu. Bahkan ada tampilan body text gitu ya, ada tampilan apa namanya, keseluruhan
karakternya gitu ya, uppercase, lowercase, number, simbol gitu. Yang teman-teman cukup bikin adalah tampilan covernya aja gitu kayak ini gitu. Nah itu teman-teman jadi ada dua gitu ya yang diuploadnya. Kalau ini ada TTF sama previewnya JPEG ukuran 4 landscape gitu ya. Kemudian bikin aja zip disatukan gitu ya, dibundel gitu. Dibundel, dibikin zip atau RAR. Nah ini format penamaannya seperti ini. Nanti silahkan disesuaikan ya teman-teman. Nah kalau mungkin belum jelas, saya coba share dulu di sini. Kira-kira seperti apa itu preview yang lain gitu ya contohnya. Nih, atau di sini ya, coba saya cek dulu. Baik, teman-teman tunggu. Kalau ada pertanyaan silakan ya, sambil menunggu di sini sedikit loading. Pak mau nanya Pak, Berkenaan dengan ya silakan. kalau sinema fontnya teh harus ada kaitannya sama objek vernakuler yang kita pilih atau bebas Pak? Oh itu sebetulnya itu yang penting ada relate aja gitu. Kalaupun memang punya penamaan sendiri yang kira-kira cocok gitu untuk mewakili typeface-nya, ini kita udah nggak berbicara lagi objek vernakularnya gitu ya. Kalaupun misalkan masih berbicara, itu juga silakan misalkan karena font ini tuh diambil dari objek vernakular ini, ya udah hal-hal yang berkenaan dengan objek vernakular itu bisa dibikin sebagai namanya. Tapi terlepas dari itu juga teman-teman bisa ataupun jawaban di sini bisa menamainya dengan yang lain gitu ya, nama yang lain bahkan mungkin tidak relate sama sekali dengan objek vernakularnya, hanya saja relate dengan visual si typeface-nya gitu ya. Itu mah bebas, silahkan aja. Boleh relate, boleh juga enggak gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, bebas aja lah biar gak pusing ya teman-teman. Mau relate, mau enggak, yang penting memang bisa mewakili itu aja, bisa mewakili typeface-nya aja. Sebentar ya, lama ini. Atau mungkin bisa di-share di sini. Oke, itu bentar ya teman-teman. Pak mau nanya lagi Pak. Ya, silakan. Ini Pak, aku tadi udah cek font web, di tombol ekspornya nggak ada eksistensi TTF Pak. Itu di mana cara kita convert ke TTF-nya? Oke, sip. Ini lagi ya, nanti di-share screen aja Ya, baik Pak. di sini. Ini akan dibahas siapa? Julkan ya? Ya Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Oke. Nah, ini di sini saya share ini di laptop. Belum kelihatan ya. Review.
Nah, biasanya tuh teman-teman kalau misalkan buat font gitu ya, jadi mesti kayak gini nih, mesti rapi gitu ya, semuanya tuh di folderin gitu. Nah, kayak misalkan ya ini nih, contohnya yang preview ini gitu. Ada file fontnya gitu ya, ada file previewnya gitu. Ini kan banyak tuh sampai ke pengaplikasiannya ditampilkan gitu ya di sini tuh. Harus saya stop share dulu. Nah, biasanya kan di awal tuh suka kayak gini gitu. Si preview awal tuh si typeface-nya memang berkarakter girly gitu ya, berkarakter bersahabat gitu, karena ini jenisnya script. Ya maka preview yang ditampilkan juga didukung dengan elemen-elemen yang memang relate gitu ya, mendukung banget gitu sama si typeface-nya gitu. Nah ini jadi semacam pengantar jadinya gitu. Oh ini tuh cocok digunakan untuk si typeface ini gitu ya, misalkan cocok digunakan untuk di undangan misalkan gitu ya teman-teman, ataupun di ya sekarang udah nggak ke zaman gitu ya surat menyurat gitu, tapi mungkin ini cocok digunakan untuk surat cinta misalkan gitu ya, karena ada lope-lopenya gitu. Nah itu silahkan teman-teman cukup bikin satu slide ini aja gitu. Oke, nah untuk selanjutnya gitu ya, kayak apa namanya, yang kayak gini-gini nggak usah gitu, ini nggak usah, apalagi ini gitu ya. Biasanya kalau misalkan udah lengkap kayak gini gitu ya, previewnya kayak gini, itu untuk di submit di Creative Market gitu ya, ataupun di Dribble gitu ya buat portofolio. Nah ini kan biasanya suka lengkap kayak gini gitu previewnya. Bahkan memang sampai ke aplikasinya di apa namanya ditunjukkan gitu, kayak misalkan ya kayak gini misalkan ya, untuk keperluan wedding misalkan. Ya ini kayak di undangan gitu ya. Ini juga sama. Nah pokoknya yang apa namanya, yang teman-teman buat itu cukup ini aja, depannya aja, covernya aja, nama fontnya teman-teman. Yang ini nih, misalkan gitu ya, Evelyn Welles gitu nama fontnya, teman-teman silakan apa gitu namanya. Mau tambah introducing, mau ya pokoknya pakai ini aja, pakai elemen-elemen yang mendukung gitu ya, mau ilustrasi, mau tempelin gambar gitu ya, yang relate, mau jadi background, itu silahkan gitu. Gitu teman-teman, kurang lebih apa namanya yang mesti teman-teman kerjakannya. Jadi apa namanya, kembali lagi ke mana ya, di sini tugasnya teman-teman. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi sekali lagi nama font, file fontnya gitu ya dalam format TTF. Kemudian inisial nama teman-teman gitu ya, siapa, underscore, nama fontnya apa. Kemudian previewnya satu slide aja, yang depannya aja tadi yang cover ukuran 4, orientasinya landscape ya teman-teman. Nanti dibuat ke dalam format zip, diarsipin, penamaannya seperti ini. Apa namanya? Nah ini catatannya sama juga tadi di tugas yang Techcraft juga sama. Tenggatnya teman-teman tolong perhatikan gitu ya, jangan sampai telat gitu ya. Karena kalau misalkan telat itu nanti ini kan sangat besar sekali gitu nilainya, akan berkurang gitu ya. Kurang lebih itu teman-teman. Sebelum ditugaskan, ada yang mungkin ditanyakan dulu, silakan. Langsung saja raise hand atau mau on mic ya, silakan. Saya sambil buka dulu phone lab-nya ya teman-teman. Ada pertanyaan? Pak izin bertanya, Silakan Ucu. kalau misal itu di reviewnya misal si teksnya itu
dipakai kayak gelombang gitu, itu gak apa-apa atau emang harus lurus gitu? Pokoknya bebas aja kalau itu mah, silakan aja. Yang penting bisa menampilkan aja. Iya Pak, makasih. Yang penting ya gitu aja. Pokoknya nggak terlalu menyulitkan. Jadi nggak ada ketentuannya lah kalau untuk itu. Yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Ya, Izin bertanya, Pak. gimana? Jadi di previewnya itu, Pak, harus include uppercase sama lowercase-nya berarti, Pak? Oh, itu nggak usah. Tadi seperti udah dikasih lihat, cukup cover depannya aja. Yang kayak ini nih. Sorry. Nah, ininya aja. Ini kelihatan nggak? Bentar, saya nggak bisa lihat nih. Nah, kayak ini misalkan. Atau yang lainnya. Mana yang cukup oke gitu ya. Nah, kayak ini cukup gini aja. Satu slide aja ini aja gitu. Nggak usah sama-sama yang lainnya. Gitu, jelas ya? Berarti Pak boleh jadi boleh uppercase-nya aja gitu. Maksudnya Pak? Ya, boleh. Atau mungkin namanya kombinasi gitu, uppercase sama lowercase boleh aja. Yang penting ini tahu, oh ini tuh kira-kira cocoknya digunakan untuk apa gitu ya, itu aja cukup. Entah itu mau huruf kecil aja, mau huruf besar aja, atau gabungan boleh. Gitu teman-teman. Nah ini juga samalah yang berkarakter kayak gini lah. Jadi kan warna-warna pastel gitu ya. Warna-warna yang memang soft. Ini mungkin si typeface-nya cocoknya yang kayak gini-gini gitu ya. Untuk KP-KP yang santai misalkan gitu ya. Saya juga mau kasih lihat, tapi mudah-mudahan ada filenya gitu ya, yang contohnya tipografi vernakular seperti apa gitu ya. Dulu ya. Mana ya? Saya lupa. Portofolio. Oke, atau saya buka Behance aja, mudah-mudahan ada ya teman-teman. Nah, ada nih. Sebentar. Kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini karya lama yang diupload gitu ya, teman-teman. Udah lama juga sih nguploadnya gitu. Nah, ini salah satunya gitu, cukup. Boleh begini aja gitu ya, teman-teman. Mau pakai background gitu yang yang mewakilinya gitu ya, mewakili si typeface ini tuh kayak gimana gitu ya, cocoknya digunakan untuk apa gitu. Sederhana seperti ini aja boleh gitu. Mungkin nanti ditambah, kalau ini kan sederhana sekali gitu ya, ditambahin introducing ataupun presenting kayak tadi gitu ya, itu boleh. Teman di sini mau dikasih nama juga gitu, boleh silahkan. Yang penting ininya aja, si file previewnya ada gitu, dan memang si typeface-nya bisa ditampilkan di sini gitu teman-teman. Nah kalau ke bawahnya ini nggak usah, silakan saja gitu kan. Kalau ini saya coba mengadaptasi
aksara Sunda dan aksara Jawa yang digabung gitu ya. Jadi karakternya ini diambil gitu untuk satu kesatuan typeface gitu ya teman-teman. Ya kalau mungkin teman-teman lihat juga di sini, ini kan cenderung terdistorsi gitu ya, aksara Sundanya sebelah mana gitu ya, aksara Jawanya sebelah mana. Tapi kalau misalkan udah jadi satu typeface ini nggak bicara lagi bagian mananya gitu ya, sama juga karya teman-teman, tapi berbicara kesan aja gitu. Tapi kalau kita lihat gitu ya, ini kesannya gitu ya, oh ini kelihatan banget nih kira-kira terinspirasinya dari bentuk apa gitu ya. Udah gak bicara lagi bentuk konkretnya gitu ya teman-teman, tapi udah berbicara kesan yang dimunculkannya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga sama, ini kan nama typeface-nya gitu ya, ini terinspirasinya dari ya namanya tuh Iwan kalau misalkan di arsitektur India gitu ya, ataupun Persia gitu ya, ataupun di ini juga sama kan gitu. Apa ya teman-teman, udah gak berbicara lagi objek vernakularnya ya, tapi di sini udah berbicara tipografi vernakularnya gitu. Bagaimana suatu typeface, suatu huruf, suatu font gitu ya, dibikin dari gabungan antara huruf dan objek yang digabungkan gitu ya, menjadi satu kesatuan ya karya baru gitu ya. Di sini kan udah berbicara kesan gitu ya teman-teman, meskipun memang di beberapa gitu ya ada yang nggak kelihatan gitu karakternya, kayak di huruf E ini nggak kelihatan kan gitu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan gitu ya, ini seragam, ini senada gitu, ini karakternya bisa muncul gitu ya teman-teman. Ini kan nggak kelihatan ya bentuk masjidnya di sini kan udah nggak kelihatan sebetulnya, ataupun bangunan-bangunan khas Timur Tengahnya ini udah nggak kelihatan, tapi bisa diwakili sama bentuk typeface-nya. Ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, previewnya. Jadi cukup halaman awalnya aja ya, sekali lagi nggak mesti halaman keseluruhan gitu ya, ada preview banyak gitu ya previewnya, nggak usah satu lembar aja. Ini udah cukup jelas ya teman-teman, briefnya jelas ya. Halo teman-teman, atau cukup bingung? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Atau bingung? Jelas, Pak. Belum jelas, Wah, Pak. jelas ya. Cukup jelas. Ya, sip. Ini saya tugaskan ya teman-teman. Jadi nanti ditunggu karya terbaiknya dari teman-teman ya. Saya tugaskan. Jadi clear ya teman-teman untuk pembahasan kedua nih, dua tugas ini gitu. Nah, kemudian supaya nggak kelupaan, tadi pertanyaan dari siapa nih, yang Julpan gitu ya kalau nggak salah. Saya nggak nemu format TTF-nya gitu ya. Sebentar, saya share screen dulu. Ini saya pakai karyanya siapa gitu ya, lupa. Tapi ini menjadi bahasan ketiga kita nih di di pertemuan terakhir ini gitu. Yang batik kemarin itu siapa, lupa. Nah ini filenya udah saya buka gitu ya. Mohon izin kepada yang punya karya ini gitu untuk dijadikan sebagai contoh gitu ya. Bagaimana yang mesti teman-teman kerjakannya nih. Ini punya siapa nih? Lupa. Ada gak? Oh iya, punyanya Firdaus ya. Mohon izin ya, ini dipakai ininya. Proyeknya ya, karyanya. Diizinkan, Firdaus? Gimana? Diizinkan ya?
Oke, jadi apa namanya? Kalau teman-teman mau nge-save gitu ya, mau diekspor ya teman-teman langsung saja ke file ya, kemudian export as S ya. Oke, ini ininya nggak kelihatan nih. Itu kelihatan sekali. Screen aja ya. Nah, nanti setelah diklik apa namanya, diklik export as gitu ya, teman-teman ya klik aja yang TTF-nya ini. Ada kan ya di sini yang TTF-nya. Ada open type gitu ya. Ada buat web, ini kalau untuk web kan formatnya WOFF gitu ya, atau yang WOF2 gitu ya. Nah teman-teman pilih yang di sini tulisannya open type, true type gitu ya, tapi sebetulnya ya nanti ekstensinya bakal TTF gitu ya teman-teman. Kalau udah gitu, ini tempat nyimpannya silakan atur-atur sendiri, kemudian klik export, gitu aja, simple ya. Kebayang itu itunya caranya ekspornya, kebayang ya. Tadi siapa Zulfan? Ya, Pak, kebayang ya, Pak. Bisa dilihat Ya sip Pak, makasih Pak. ya. Yang lain juga sama, cukup simpel, tapi memang sebetulnya di sini teman-teman bisa apa namanya, cara-cara yang lain gitu ya, teman-teman bisa lakukan itu gitu ya. Nah, salah satunya di sini adalah di font info-nya. Kalau teman-teman diklik font info gitu ya, di penamaan, nah di sini teman-teman bisa isi nih namanya, pakai fontnya teman-teman, mau misalkan ini namanya apa, batik gitu ya, batik gitu. Ini kan stylenya regular, udah gak usah dirubah aja, ini sama. Nah di sininya mau fullnya mau apa nih, mau batik regular atau batik apa Ya, gitu ya. Nah itu silakan ininya diisi gitu, nama ininya. Oh lagi itu. Gila, tanya dimatiin ya? Oh gini, lagi Zoom suka nge-lag. Lagi Zoom suka nge-lag. Oh, tapi nggak ditutup. Enggak, tapi lagi apa sih? Datanya cuma kesini doang gitu. Oke, bisa di mute dulu. Siapa? Aldi ya? Barusan ada bocor dikit. Nah cukup jelas ya teman-teman, apa namanya, bagaimana penamaannya gitu di sini ya, di apa namanya si file fontnya. Jadi teman-teman kalau mau menamai si file fontnya itu ke font info ya, di file klik font info. Nanti silakan isi data ininya gitu ya, formnya. Kemudian klik OK atau apply atau save gitu ya. Kalau cara nge-save tadi file export font as ya, itu formatnya diklik yang TTF, klik export aja. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan terbayang. Siap, udah apa-apa. Itu untuk nge-export ya teman-teman. Tapi memang sebelum ke ekspor itu ya teman-teman harus selesai dulu isinya gitu ya. Isi si file TTF-nya itu udah benar apa belum gitu. Nah sekarang memang waktunya kita ngebahas nih apa namanya, file yang diisikan teman-teman di sini tuh udah sesuai dengan teori gitu ya, sudah sesuai dengan prinsip tipografi itu seperti apa gitu ya. Nah itu akan kita bahas ya teman-teman. Ini sekali lagi Firdaus mohon izin ya untuk dijadikan ininya apa namanya, contoh gitu ya bagi teman-teman yang lain. Kalau dilihat gitu ya secara keseluruhan gitu.
Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, ini udah karakter objek vernakularnya itu udah kelihatan udah nggak ada masalah sih menurut saya gitu ya. Udah nggak ada apa namanya, udah nggak ada yang bahkan mesti diganti, itu nggak usah gitu. Nah, hanya saja mungkin di sini yang mesti Firdaus sama teman-teman yang lain refleksikan di tugas-tugasnya gitu ya, sama konsistensi lebarnya gitu ya. Kalau kita lihat kan di sini, kalau kita aja berpatok pada huruf A gitu atau huruf B gitu ya, kita bisa melihat huruf H gitu ya, yang bagian sebelah kanan, stemnya, stroke yang vertikalnya itu kecil gitu ya, nggak seimbang dengan yang bagian kirinya gitu. Begitupun di sini huruf O dan Q gitu ya, huruf O dan Q ini juga nggak selebar huruf D sama C nih bagian melengkungnya gitu. Nah ini kan sebetulnya persoalan-persoalan teknis yang mesti teman-teman jeli gitu ya, mesti teman-teman jeli supaya memang kelihatan gitu ya, kelihatan rapih gitu ya, kelihatan senada gitu, kelihatan lebarnya itu sama gitu ya. Nah kalau huruf S, huruf X, huruf Y, huruf Z, wah ini udah beda karakter gitu ya. Maksudnya beda karakter ini maksudnya ke family yang mana nih? Apakah ke family yang thin gitu ya, ataupun ke yang bold gitu. Tapi kan kita nggak bikin itu gitu ya, kita hanya bikin satu style aja gitu. Nah untuk huruf S, huruf X, huruf Y sama Z juga sama, itu ketebalan stroke-nya diatur. Jadi silahkan nanti direfleksikan ke tugasnya masing-masing. Kalau punyanya Firdaus ini silahkan udah bisa langsung di review nih kalau ini gitu ya. Apa namanya? Udah bisa dilihat gitu ya, mana yang memang perlu diperbaiki, mana yang udah oke gitu ya. Untuk huruf-huruf yang uppercase. Tapi kalau kita lihat huruf yang lowercase gitu ya, yang ini malah ini yang udah konsisten gitu. Ini udah sangat bagus sekali gitu. Udah apa namanya? Udah dari segi ini secara visual aja gitu ya, kalau detail satu-satu gitu ya, ditilik-tilik, ini nggak tahu nih apakah sudah sesuai lebarnya atau belum gitu ya. Tapi ini udah sangat-sangat oke sekali gitu, udah sangat oke. Kemudian karakter udah dapat, konsistensi udah dapat gitu ya. Kalau misalkan kita komentari detailnya gitu ya, di huruf I juga itu bisa ditambahin yang garis di dalam ini nih, yang counter form di dalam, yang kayak huruf H gitu ya, ada garis gitu ya di sini yang putihnya. Di huruf I, di huruf J, di huruf K, itu tambahin biar semuanya seragam. Begitupun di huruf O gitu. Sama juga di kayak huruf G tuh, tinggal tambahin bagian melengkungnya gitu ya. Udah, kalau udah itu aman untuk yang ini. Tinggal tadi yang apa namanya, yang uppercase itu silakan diatur-atur aja si jarak, bukan jarak, si lebar stroke-nya ya untuk yang kasusnya punya Firdaus ini. Gitu. Sisanya udah oke. Nah kalau udah oke, baru nih teman-teman beranjak pada geser-menggeser gitu ya, jarak antar huruf gitu ya, jarak antar dua huruf, jarak antar bagian-bagian huruf yang lain gitu ya, A ketemu B, B ketemu C, dan lain sebagainya. Itu mesti teman-teman apa namanya, kerjakan gitu ya, mesti teman-teman selesaikan meskipun memang apa namanya lama gitu ya. Nah itu istilahnya wayahna gitu ya. Harus teman-teman kerjakan. Sebelum ke situ mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sama Firdaus. Kebetulan ini karya di Fontlabnya di review. Ada gak kira-kira yang mau ditanyakan atau mau dikomentari dari ini? Mungkin ini Pak, dari atau cukup dari Kerning, kayak apa suara saya terdengar Pak? Ya. Ini dari Kerningnya, ya, mungkin Pak, kan coba saya sudah coba ekspor, saya coba dari Kerningnya ya? Ya, beberapa udah saya ubah lagi, terus saya coba di Photoshop, saya berubah lagi gitu Pak.
Oke, sip. Oke, nah ini menjadi pembahasan selanjutnya nih setelah ini. Jadi sebelum ke situ mungkin sekali lagi ini direfleksikan ke tugasnya masing-masing bahwa si konsistensi ini mesti teman-teman kejar ya. Konsistensi bentuk, konsistensi proporsi ya, ukuran panjang lebarnya gitu ya. Itu harus dicek satu-satu nih supaya ya ini salah satu contoh yang sudah konsisten gitu ya. Nanti naon teh jadi udah kelihatan gitu ya, repetisinya, kemudian konsistensi udah kelihatan, tinggal detail-detail kecil aja gitu ya, nanti mesti ditambahkan. Nah ini sama huruf F juga nanti ditambahan garisnya di tengah ya, di sini. Oke, nah selanjutnya ke kerning ya teman-teman, kita ke kerning. Jadi untuk kerning itu kan teman-teman udah dapat tuh filenya, file yang kerning pair sama kerning master ya. Nah, kalau itu sudah dapat ya silakan teman-teman buka si filenya. Jadi kan di sini ada apa namanya? Ada jarak antar huruf ya, dari 2 huruf nih, khusus untuk 2 huruf. A ketemu B gitu dan seterusnya, B ketemu A, kemudian diulang gitu. Nah, ini tuh menjadi langkah awal ketika teman-teman melakukan kerning ya. Ketika teman-teman melakukan kerning itu, teman-teman cek dulu nih bagian paling kecil ya jarak antar 2 huruf gitu ya. Kemudian nanti kan dari huruf itu membentuk kata membentuk kalimat membentuk paragraf gitu ya. Nah, mulai dari yang terkecil dulu gitu. Kita mulai dari jarak antar hurufnya dulu gitu. Ya ini copy aja sama teman-teman, misalkan yang uppercase-nya aja gitu ya. Kita copy ke font lab-nya. Nah, bisa seperti ini dulu ya. Belum muncul tuh di sini. Nah, jadi bisa mulai kerning dari sini dulu gitu. Cukup jarak antar 2 huruf dulu. Belum muncul ya di situ ya. Nah, udah nih. Nah, misalkan ya ini A ketemu D gitu ya. A ketemu D, sorry, mana tadi? Enggak muncul ya di sini. Nah ini A ketemu A, kira-kira yang sesuai itu segimana nih jaraknya gitu ya. Nah, misalkan segini gitu, karena memang kalau kita lihat itu secara visual beratnya bagian yang kosong ini gitu ya, kalau diisi harus hampir setara gitu dengan jarak antar huruf yang lain gitu. Kayak huruf B misalkan di sini mesti agak sedikit dilebarin gitu ya. Kemudian ini huruf C juga sama. Untuk huruf C ini sedikit digeser gitu ya. Kembali lagi pada teori bahwa dasarnya huruf itu terdiri dari bentuk-bentuk dasar gitu ya. Ada yang kotak, ada yang lingkaran, ada yang segitiga gitu ya. Nah ini ketika segitiga ketemu lingkaran itu seperti apa jaraknya gitu ya. Segitiga ketemu kotak jaraknya seperti apa gitu. Nah ini sama bagian ketemu O gitu. Ini cek aja satu-satu gitu ya sama teman-teman. Kalau ini udah oke, udah sesuai gitu ya. Ini udah sesuai B. Pokoknya dari Z sampai Z ketemu Z aja gitu ya. Udah sesuai gitu. Kerningnya. Kerning pair-nya ketika teman-teman
buka file kerning master gitu ya. Ini kan udah ngegabung ya semuanya gitu. Jarak antar huruf, bukan jarak antar huruf lagi ini, tapi jarak keseluruhannya gitu ya. Ini teman-teman cukup memperbaiki dikit gitu ya, nggak bakalan banyak gitu. Ini kan udah berdempet banget gitu. Kalau ininya udah sesuai gitu ya, udah yang tadi kerning pennya udah rapi lah gitu. Kesini tuh tinggal memperbaiki dikit-dikit gitu ya. Perbaiki dikit-dikit gitu, nggak harus banyak gitu. Nah kayak gini nih, S ketemu M ya, S ketemu M, ini kan bisa kelihatan kalau ngedempet ya si filenya tuh. Nah ini juga diatur gitu ya. Kemudian ini S ketemu M, sama. Pokoknya ini mesti teman-teman perhatikan gitu ya. Sama juga nanti ketika huruf besar ketemu huruf kecil seperti apa. Nah itu juga kan sama memakan waktu juga gitu dalam mengerjakan ini. Ini silakan cek. Pokoknya kalau misalkan sudah sesuai gitu ya, teman-teman bisa tes pakai kata-kata. Nah yang ini nih, yang kerning king. Di situ belum muncul ya, yang kerning king. Nah yang ini bisa di copy. Kemudian tes di sini. Nah, kira-kira kalau misalkan udah ngebentuk kata gitu ya, kata membentuk kalimat, ini kira-kira seperti apa nih? Udah kelihatan oke atau belum gitu ya? Nah, bagian ininya silakan diatur ulang ya, teman-teman. Jaraknya. Nah, ini kan silakan atur ya, teman-teman. Geser-geser. Ini sekali lagi nggak ada patokannya ya, harus angkanya harus segimana gitu ya, besarannya harus seperti apa. Ini bergantung pada kejelian penglihatan gitu ya. Kalau misalkan udah kelihatan nih rapi gitu ya, jarak antar hurufnya kelihatan banget secara visual, itu udah oke. Nah itu yang menilai adalah masing-masing gitu. Jarak yang sesuai, jarak yang pas itu seperti apa, itu bergantung pada desainernya masing-masing ya, teman-teman. Ini nih baris kedua gitu ya. Film Gur katanya itu. Ya, kurang lebih gitu, teman-teman. Di sini memang yang menjadi lamanya gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman konsisten mengerjakannya, itu akan ya mungkin 2 sampai 3 jam juga udah selesai gitu ya. Nah, untuk menyiasatinya, kalau misalkan saya sih nyaranin gitu ya, teman-teman kayak tadi misalkan ada yang mau kerja kelompok tuh. Maksudnya ngerjain bareng gitu ya, fontnya. Itu biasanya nggak bakalan kerasa gitu sambil ngobrol-ngobrol gitu ya, sambil nongkrong gitu ya. Entah itu di kosan siapa ataupun mungkin di kafe gitu ya, ataupun di tempat-tempat
ya yang pokoknya enak buat mengerjakan gitu ya. Ini akan sangat nggak berasa sekali gitu ya. Sambil sambil ngemil gitu ya, pokoknya ini sambil jalan aja gitu ya. Terus geser. Itu mudah-mudahan bisa segera selesai ya teman-teman. Ininya apa namanya? Proses kerningnya. Tapi memang kurang lebih sederhana tapi lama gitu ya. Si proses ini tuh. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan untuk yang ini? Jadi nanti bisa mulai dari kerning pair dulu. Kalau itu udah oke, baru ke kerning master ya. Untuk kerning, apakah ada yang masih kebingungan? Pak, Silakan. saya ada kendala, Pak. Ya. Kan saya itu udah ngatur kerningnya gitu, Pak. Tapi waktu saya aplikasikan ke Word gitu ya, Pak, malah kayak yang belum diatur gitu, Pak. Jadi misal Masih belum sesuai ya itunya. ya kalau di font lab-nya udah saya atur, misal kayak V besar ketemu E kecil. Nah, pas saya aplikasikan ke Word itu malah carang banget gitu, Pak. Padahal udah saya atur. Oke, itu bisa share screen itunya apa namanya Ilham, yang seperti contohnya barusan diutarakan gitu. Soalnya mungkin yang mesti dicek itu adalah apakah huruf I besar ketemu E itu di sini udah benar-benar disesuaikan gitu ya, atau memang masih belum gitu. Soalnya emang ini tuh ngecek harus satu-satu ya. Nanti kan kalau udah uppercase semua, kemudian ke lowercase, kemudian uppercase ketemu lowercase ketemu uppercase dibalik gitu ya. Apakah itunya udah dicek gitu ya? Apakah belum atau belum gitu ya? Kayak ini nih. Sebentar. Ini kan uppercase ya. Kemudian ada lowercase. Terus uppercase ketemu lowercase ya. Di kerning pairs itu. Terus ada lowercase ketemu uppercase kebalikannya. Nah itu kalau misalkan udah sesuai, nggak apa-apa kan, nanti kan yang diminta TTF ya, Ilham. Kalau misalkan memang di Word masih begitu, tapi di Fontlab udah diatur gitu ya, itu nggak apa-apa, biarin aja. Nanti kan diceknya juga di Fontlab, nanti kan kelihatan tuh angka-angkanya gitu ya, kerningnya kelihatan. Kalau misalkan di Word itu nggak masalah, itu soalnya selama ini saya belum menemukan kasus serupa gitu kayak yang punyanya Ilham, ketika di sini di Fontlab udah dilakukan kerning gitu ya, udah disesuaikan. Ketika dicoba di Word itu kerningnya nggak jalan, itu belum gitu ya. Nah itu bisa ada dua kemungkinan, antara memang ada error gitu ya saat proses exportingnya, atau misalkan memang belum di cross check ulang nih, kira-kira di Fontlab huruf besar ketemu kecilkah gitu ya, atau jenis-jenis yang lain gitu, Ilham. Gak apa-apa kalau misalkan pokoknya kalau udah sesuai di kerning, udah dicek satu-satu sama Ilham, itu nanti tinggal dikirim aja ya. Nanti kan diceknya juga di Fontlab bukan di Word, gitu aja Ilham. Oke, Pak. Siap. Yang penting mah Fontlab-nya ya, Pak. Ya, di Fontlab-nya aja. Kalau di Fontlab udah sesuai ya aman. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, gitu. Tapi jangan lupa juga yang teman-teman lain cross check juga gitu ya. Jangan cuman melakukan kerning pair itu di bagian uppercase-nya aja. Jangan cuman di lowercase-nya aja gitu ya. Tapi lakukan juga di kebalikannya gitu ya. Huruf besar ketemu huruf kecil, ataupun huruf kecil ketemu huruf besar. Itu juga lakukan cek gitu ya. Kalau udah mah aman gitu. Kalau udah aman, sangat aman sekali. Apalagi kalau udah ke kerning master ya, itu udah tinggal finishing sebetulnya, udah tinggal ya beresin yang belum aja gitu, yang kira-kira belum sesuai nih. Biasanya suka kelewat gitu ya, saking banyaknya. Biasanya karena pengen pengen segera beres gitu ya.
tapi barisnya masih banyak, biasanya suka ada kelewat tuh satu baris nggak dibenerin, biasanya suka ada gitu. Nah, fungsinya itu Kearning Master ya buat ngecek itu udah sesuai atau belumnya. Gitu. Paling teman-teman. Ini kan soal teknisnya, kita ngebahas soal teknis gitu. Bagaimana proses exporting tadi gitu ya, bagaimana proses kerning, dari mulai kerning pair sampai kerning master gitu ya. Mudah-mudahan bisa ketangkep maksudnya ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Karena ini kan perkuliahan terakhir ya, nggak ada sesi bertanya lagi kecuali via WA nanti mungkin. Tidak ada, teman-teman? Saya stop share dulu ya. Saya sambil kasih lihat gitu ya. Yang sekiranya memang sudah oke. Nah, ini kan sebetulnya udah ini saya gitu ya, menggunakan yang Latin Pro. Ini udah semua nih karakternya gitu ya. Meskipun memang belum lengkap. Tuh, masih ada yang bagian yang belumnya gitu. Kalau kita ke Latin Simple, ini udah lengkap. Tapi nanti belum dilengkapin sih ini gitu ya, maksudnya nantinya mau digunakan di Latin Pro. Kalau teman-teman gunakan Latin Simple aja ya. Nah, kalau kita ke Kearning gitu ya, coba. Nah, ini harus udah enak dibacanya ya teman-teman. Pokoknya udah nggak ada lagi jarak yang nggak sesuai gitu. Ini kan sebetulnya hasil cek satu-satu, hasil cek apa namanya, sangat-sangat manual sekali gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini pokoknya udah siap apa ya? Siap pakai aja gitu. Nah, disinilah proses men-setting secara digital itu gitu ya, teman-teman. Ketika memang kalau kita berbicara setting tipografi yang manual itu kan kita berbicara lempengan huruf gitu ya, yang disusun, kemudian di lock, dikunci gitu ya, baru ke proses pressing, cetak gitu, kemudian hasil hurufnya jadi gitu. Kalau ini kan enggak, teman-teman setting untuk dipakai gitu ya, setting dulu jarak masing-masingnya gitu ya, bukan satu-satu, tapi keseluruhan di setting, untuk kemudian siap pakai, gak perlu setting lagi gitu ya, kecuali ukuran trackingnya mungkin ya harus disesuaikan. Nah itu terlepas dari itu, yang teman-teman setting di sini adalah jarak antar hurufnya dulu, bagian yang paling kecilnya dulu gitu. Ini juga sama. Nah kalau kita lihat gitu ya di sini, bagaimana satu-satunya ini gitu ya. Ini kan banyak sekali angka-angka yang munculnya gitu ya. Ini digeser berapa, kemudian angka-angka lain digesernya berapa gitu ya. Ini kan dicek satu-satu ya teman-teman. Tuh. Mana sih yang perlu penyesuaian gitu ya, mana yang udah sesuai gitu. Emang nggak semua gitu, tapi hampir semua. Sebagian besar ini dilakukan setting ya teman-teman. Dilakukan proses kerningnya. Gitu.
Nah, kalau misalkan teman-teman ngecek gitu ya, A, B, 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 ini udah lumayan oke gitu. Nah, silakan teman-teman lakukanlah itu gitu ya di selama 1 minggu ini teman-teman maksimalkan di proses kerningnya gitu ya. Mudah-mudahan semuanya udah berada di proses itu gitu. Kalau belum ya segeralah kejar ya teman-teman. Silakan, ada dulu pertanyaan teman-teman. Mau nanya Pak, Ya, ini mah meluruskan aja, berarti nanti pengumpulan itu berbentuk zip ya Pak? Isinya teh ada yang file TTF sama satu contoh font yang judul itu Pak? ya persis, Oh, oke Pak. persis gitu. Yang lain silakan, biar clear ya teman-teman bisa langsung mengerjakan apa namanya. Habis ini bisa langsung berproses kita. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan susulan nanti bisa di WA-kan saja ya teman-teman. Nah, mungkin ini terakhir saja di pembahasan ketiga. Saya merangkum apa yang menjadi kendala teman-teman, apa yang diasistensikan oleh teman-temannya gitu. Kalau yang saya lihat sih gini, teman-teman itu melewatkan hal yang paling fundamental gitu dalam perancangan typeface gitu ya. Hal yang sangat esensial, hal yang sangat fundamental, hal yang sangat mendasar itu teman-teman bisa dibilang dilewatkan gitu ya. Nah, soalnya problemnya itu seperti ini teman-teman. Yang pertama itu tinggi antar huruf itu tidak konsisten gitu ya. Ada yang nerobos ke atas gitu ya, menembus ke cap height gitu ya, atau ada yang menerobos ke bawah gitu ke baseline. Kalau untuk huruf-huruf tertentu gitu ya yang berkarakternya berantakan itu gak jadi masalah gitu. Yang menjadi masalah adalah teman-teman di sini kan merancang huruf yang rapi gitu ya, terstruktur, sehingga memang itu ketinggian hurufnya itu perlu diperhatikan gitu ya, harus konsisten juga gitu. Misalkan kan di sini ada caps height, di sini ada baseline gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh huruf A gitu ya, memang ini bahkan sedikit ke atas gitu ya, maka sedikit apa namanya nerobos. Ininya nih, bagian ininya. Tapi kadang untuk beberapa huruf, misalkan huruf T itu ada yang di sini gitu ya, bahkan ada yang ekstrim, ada yang lebih gitu. Untuk huruf O juga sama. Kalau O ya memang diharuskan agak sedikit overlap gitu ya, di bagian atas ataupun bagian bawahnya. Nah, ininya harus sedikit overlap. Nah, untuk ngecek ini ya teman-teman buatlah ini guideline ini gitu. Baseline sama cap height. Untuk yang uppercase, kalau untuk yang lowercase ada baseline, ada midline, sama yang apa namanya satu lagi ascender ya, yang di atas itu. Oh, satu lagi di bawah sama yang descendernya gitu. Nanti kan jaga-jaga untuk ngecek ada huruf A gitu ya, ada huruf B yang memang di atas gitu ya. Nah, ininya tuh harus sesuai dengan baseline ini gitu. Atau huruf G yang ke bawah gitu. Nah, ini harus konsisten ya teman-teman, makanya si baseline itu mesti teman-teman buat
supaya nanti hasilnya itu benar-benar kelihatan konsisten sekali. Kemudian contoh lain adalah lebarnya gitu ya. Kalau misalkan memang teman-teman kesulitan mengatur lebarnya gitu ya, ya teman-teman tinggal manfaatkan fitur copy paste itu. Kan itu yang memudahkan bagi teman-teman dalam merancangnya gitu ya. Nah, si lebar ini gitu ya, sama si lebar ini, ya teman-teman tinggal copy paste aja misalkan gitu ya. Teman-teman punya, kalau ini dibagi gitu ya, teman-teman punya ini. Ini bisa jadi untuk huruf I ya. Kalau ditambah bagian yang lain, ini tinggal di copy paste gitu. Anggap aja ini sama gitu ya. Kalau ditambahkan ke sini, tinggal pakai huruf D gitu ya. Jadi huruf D gitu. Nah, sama lebar ini juga bisa teman-teman copy paste. Untuk lebar huruf lain. Kayak huruf C misalkan. Nah, bisa digunakan untuk lebar ini gitu. Nah, teman-teman tinggal kopas aja. Kalau teman-teman bisa memanage itu, biasanya hasilnya nanti akan konsisten gitu ya, si hasilnya itu. Dengan catatan memang di di awal si garis bantu itu ya dibuat. Si garis ini tuh benar-benar dibuat. Ya. Nah, ini tuh benar-benar dibuat gitu. Gitu ya, teman-teman. Dari O bisa dikopas jadi key kan, teman-teman. Bisa gitu kan. Bisa gitu maksudnya. Kemudian apalagi ya, P bisa jadi R gitu ya, tinggal ditambahin. Tambahin ke sini jadi R. Banyak gitu ya. Nah, ini kan secara otomatis akan menjaga konsistensi si bentuknya ya, teman-teman. Tingginya juga sama. Kalau teman-teman pakai ini, patokan ini, insya Allah bakal sesuai gitu ya dengan dengan apa yang teman-teman harapkan gitu, dengan apa yang teman-teman rancang gitu. Nah, juga sama kalau dibalik jadi V ya gitu. Jadi tetap kejaga gitu konsistensi ininya teman-teman. Kemudian apalagi ya yang menjadi kendala? Lebar juga sama tuh. Ya, sekali lagi teman-teman, kuncinya adalah membuat ini yang pertama, garis bantu ya. Yang kedua, manfaatin kopasnya. Kayak barusan gitu ya. Dibalik jadi V, kemudian apalagi ya, O jadi Q, kemudian C juga bisa jadi huruf G gitu ya. Kalau teman-teman modifikasi gitu kan, kalau teman-teman modifikasi ini tinggal tambah bagian ini jadi gitu. Di beberapa huruf lain, misalkan huruf H itu padanannya biasanya gitu ya,
sama huruf B atau huruf R juga itu biasanya sama. Lebarnya itu. Tinggal bagaimana teman-teman mengatur ini gitu ya. Bagaimana teman-teman peka terhadap jarak-jarak ini gitu ya, ukuran-ukuran ini. Ini lebarnya, tingginya gitu ya, proporsinya. Pokoknya ini yang harus teman-teman atur ya. Lebarnya, tingginya, kemudian secara diagonal itu seperti apa? Itu kayak huruf K misalkan. Nah, huruf K itu kebanyakan ya teman-teman ngambilnya tuh dari sini. Ininya ke sini gitu. Padahal yang menjadi kerennya huruf K itu adalah bagaimana kalau istilah bahasa Sundanya itu nolak cangkengnya gitu ya. K yang keren itu adalah K yang nolak cangkeng. Nah, ketika ini bagian armnya dibikin, gitu ya. Nah, legnya itu dari sini. Jadi kelihatan keren gitu ya, huruf K itu. Kalau dibikinnya dari sini, ini kayak gak oke gitu ya. Maksudnya, kalau misalkan ini adalah sebuah penyangga gitu ya, ini kayak riskan banget buat runtuh gitu. Kalau gini, kayak lebih kokoh. Ya, teman-teman. Itu juga sama. Kemudian huruf apa lagi ya? Yang biasanya menjadi kendala teman-teman itu. Oh iya, apa ya? Oh, huruf I. Huruf I gitu ya. Ini bukan yang menjadi masalah gitu. Hanya saja ini sering sekali dijadikan patokan sama teman-teman gitu. Untuk huruf J. Ya. Kalau huruf L saya kira nggak ada masalah. Biasanya itu kalau huruf J itu ini nih. Ini bakal kelihatan pendek. Huruf J itu kan ada yang seperti ini ke bawah gitu, overlaps. Ada juga yang memang agak sedikit ke bawah dikit gitu ya. Bagian ininya tuh agak nerobos. Kembali lagi pada bentuk dasar segitiga, kotak, lingkaran. Ini mesti teman-teman aplikasikan nih teori yang ini. Gitu. Belum lagi dan lain sebagainya gitu ya. Ini teman-teman aplikasikan juga gitu. Kemudian apa ya? Konsistensinya gitu ya. Misal huruf apa ya? Huruf contohnya huruf M misalkan ya. Kalau misalkan huruf M ini punya aksen gitu ya. Punya aksen di sini. Maka di huruf-huruf yang lain juga sama gitu. Untuk yang huruf seperti ini ya. Kan ada dua tuh aksennya tuh. Ada di bagian yang menyilang dan bagian yang vertikal. Nah, untuk contoh-contoh huruf lain, misalkan diaplikasikan di huruf R, ya, di huruf K gitu ya, itu juga sama. Ini kan punya ya. Nah, di sini juga sama. Apalagi R ada tambahan garis melengkung gitu ya. Di huruf yang lengkung juga sama. Misalkan di hurufnya yang C ya. Ya konsistensi lah di bentuk-bentuk seperti ini gitu.
Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, itu bakal kelihatan oke gitu ya. Oh ternyata ini juga ada di huruf ini, aksen ini juga ada di huruf ini gitu. Memang tidak bakalan nggak ada semua gitu ya. Ada yang huruf yang nggak bisa gitu, kayak tadi kan karakter-karakter yang nggak bisa dimunculkan di situ gitu. Tapi kalau ini didukung sama huruf-huruf yang lain ya boleh-boleh saja gitu. Ini akan kelihatan oke, konsistensinya bakalan kejaga gitu ya teman-teman. Gitu kurang lebih. Nah sekarang apa namanya? Saya kan udah share screen nih dari tadi gitu ya. Sekarang teman-teman yang balik share screen progresnya gitu ya. Siapa yang mau share silakan. Silakan teman-teman yang mau share boleh supaya bisa dibahas ya. Harusnya sih di sini teman-teman apa namanya? Oh ada yang raise hand. Silakan Najwa. Saya izin share screen, Pak. Boleh, enggak. Jadi ini kan saya input hurufnya itu nggak sesuai abjad ya. Jadi ngacak diri nih, Pak. Yang kapitalnya. Yang kapital gak apa-apa. Yang penting di kolom huruf U ya huruf U gitu. Yang penting judulnya sama kan sesuai gitu ya. Ya, gitu aja. Terus yang mau ditanyakan? Cuma mau nunjukin bentuknya aja sih, Pak. Itu kan saya asistensi di WhatsApp, tapi belum ngasih progresnya lagi. Oh iya, siap. Coba ditulisin aja gitu, teks apa gitu ditulis. Sebentar. Itu ke icon yang T itu. Nah itu. Oke, di situ. Hello world gitu ya. Iya, template. Nah, ini apa namanya? Nah, template-nya. Ini udah kelihatan oke dari segi apa namanya? Segi karakter gitu ya. Karakternya udah mulai dimunculkan gitu. Hanya di sini penamaannya bukan penamaan, sorry. Penempatan bagian-bagian karakternya yang memang mesti dikonsistensikan gitu. Kalau kita lihat kan di sini huruf T gitu ya, huruf T, huruf Q, huruf I itu kan nerobos ya ke atas ya, Najwa ke bagian atas. Yeah. Sementara di huruf-huruf yang lain enggak nih. Nah, apakah itu mau disesuaikan dengan yang nerobos ke atas, semuanya mau disamakan, itu boleh, silahkan saja. Atau berpatok pada huruf lain, misalkan berpatoknya itu pada huruf B. Nah, semua aksennya itu tingginya sama, kemudian aksennya itu ya seperti itu. Supaya secara visual, secara keseluruhan, kalau misalkan dibentuk satu kata gitu ya, kayak ini the quick brown, itu nggak bergelombang gitu, rata gitu, rata aja gitu terus. Nah, itu terserah, kembali lagi ke Najwa, apakah mau huruf A atau huruf T ya, yang diambil patokannya yang emang agak tinggi, atau yang agak sedikit nempel ke caps high-nya. Baik. Itu silakan. Itu aja sih, kalau dari segi karakter mah udah oke. Tapi kalau misalnya dibiarin aja gimana, Pak? Soalnya ya, sebenarnya itu gak apa-apa, terserah aja gitu. Sebenarnya yang menerobos tinggi itu udah saya usahain sama semua, jadi ada 2 ukuran tinggi gitu loh, Pak. Yang pendek sama semua, terus yang tinggi juga sama semua gitu. Oh iya, jadi di sini kan di beberapa huruf ini yang
yang bagian tengah ini kan mahkota gitu ya. Mahkota Iya. ini kan nggak ada gitu. Kalau ada sama bakal kelihatan emang ya, bakal kelihatan apa namanya tingginya sama gitu. Ya nggak apa-apa gitu kalau misalkan bagian yang tengahnya dihilangin itu kayaknya bakal tingginya sama ya kira-kira ya kalau misalkan Iya. dihilangin. Nah, apakah itu kalau misalkan ini dihilangkan bakalan menghilangkan karakternya gitu ya? Atau memang mending ditambah ini di semua huruf itu ada gitu ya yang menonjol ke atasnya seperti ini gitu. Gitu aja kalau misalkan mau tetap dipertahanin yang ini gitu ya. Tinggal ditambah atau dihilangkan aja gitu. Oke. Udah itu aja sih Pak kalau dari saya. Ya. Sip. Ini udah oke dari karakter. Terima kasih Pak. Yang lain? Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Silakan sambil ini. Nah, barusan itu kan yang punyanya siapa Najwa ya? Ada bagian yang memang di atas ini ya gitu ya. Gitu. Ada juga yang di sini nih yang nerobosnya dikit. Ini untuk contoh huruf T ya. Misal. Nah, sebetulnya apa namanya kan barusan juga si objek yang ini sama ini tuh kepisah ya, Najwa. Nah, kalau misalkan memang masih bisa diatur gitu ya. Nah, ini tinggal dilihat apakah memang si objeknya ini mesti dipertahankan gitu ya untuk menjaga. Kalau dipertahankan otomatis di huruf-huruf yang lain juga ada. Misalkan di huruf B-nya nih. Tadi kan huruf B mah cuma bagian ininya aja gitu ya. Itulah kurang lebih. Apakah ininya juga mau ditambahkan gitu ya di huruf B? Atau memang huruf T-nya yang dikorbanin gitu dan beberapa huruf yang lain yang memang nggak perlu ini gitu. Jadi itunya dihapus. Nah, cuman ada bagian unsur ininya aja. Ya udah unsur ininya diseragamin di semua huruf gitu. Kalau mau ditambahin yang ininya ya ditambahin juga gitu di yang lain. Di T-nya ditambahin, misalkan di huruf C-nya juga sama ditambahin, misalkan ya. Nah, ditambahin ini gitu. Jadi intinya sama gitu. Apakah mau sama di bagian ini atau sama di bagian capside-nya. Jadi alternatifnya itu antara ditambah atau dikurangi gitu bagiannya. Tapi ini berlaku untuk keseluruhan karakter hurufnya ya. Supaya memang ya itu konsistensi karena percuma kita mempertahankan si bentuk yang sudah dibuat gitu ya. Kalau memang nanti hasil akhirnya kurang maksimal gitu ya. Mending kita kejar maksimalnya aja gitu. Opsinya untuk yang kasusnya barusan itu antara ditambah sama dikurangin gitu. Di semua huruf ini berlaku untuk semua huruf gitu. Karena sekali lagi kan yang dikejar itu dari karya itu adalah dipakai ya. Karya desain itu adalah dipakai dan memang kelihatan gitu ya. Repetisinya, pengulangannya, konsistensinya, itunya tuh enak gitu ya dilihatnya. Nah, itu masih ada waktu untuk diperbaiki, jadi jangan sampai bergelombang seperti ini ya gitu. Ada bagian yang memang benar-benar tinggi, ada bagian-bagian yang rendah gitu. Memang tidak apa-apa gitu karena kita mau menonjolkan karakternya gitu. Tapi kita juga jangan lupa bahwa karya desain itu adalah karya yang memang salah satu prinsipnya itu adalah konsisten gitu ya, sama repetisi gitu, pengulangan gitu. Kalau di huruf T ada, kenapa di huruf yang lain nggak ada gitu ya si bentuk ininya gitu.
Di huruf C ada, di huruf yang lain juga ada, di huruf G juga mesti ada, misalkan gitu ya. Dan di sini juga mesti ada. Itu kurang lebih. Ya, teman-teman, sama yang barusan siapa? Lupa lagi saya. Naswa ya. Sip. Yang lain, silakan yang mau share. Ini saya stop share dulu. Enggak. Silakan. Kalau belum ke Lab, silakan, nggak apa-apa. Oke Pak, izin share screen dulu sebentar. Siap. Udah kelihatan Pak? Ya. Ini kemarin aku yang Harun yang asistensi ke Bapak lewat WhatsApp. Dan kebetulan juga udah beberapa direvisi Pak. Cuman ada yang Harun bingungin. Salah satunya mungkin di bagian huruf L sama F gitu kan ya Pak. Kalau yang L tuh bawahnya tuh agak keluar gitu dari garis. Kalau yang F ini gimana ya Pak? Apakah yang L-nya ngikutin yang F atau yang F-nya ngikutin yang L? Bentuk ininya nih, si bawahnya. Oke. Baik. Nah, ini sebetulnya punyanya Harun ya. Ini bisa mengikuti gayanya yang L. Yang F juga sebetulnya bisa agak sedikit menonjol ke atas. Oh, iya. Tapi menonjolnya itu sama kayak ini, dikit aja gitu. Sama kayak M, dikit aja untuk yang F. Siap-siap Pak. Nah, bagian Jadi yang ini L juga disamain aja. ini kan yang lain juga sama, yang L juga disamain aja. Supaya enggak ini apa namanya? Enggak nerobos gitu. Ini saya coba screenshot ya. Kalau dari yang lain-lainnya udah oke sih ini. Udah oke untuk huruf. Nah, di sini sih huruf M ya. Huruf M mungkin mesti agak diperbaikin tuh di bagian ininya sih. Nantilah kita bahas aja sekarang. Ini yang udah saya screenshot ya. Sisanya udah oke, termasuk huruf T juga ini sama untuk Harun ya. Saya coba buka dulu poinnya. Kalau selain dari itu ada yang ditanyain lagi, Harun? Tadi Pak, untuk yang ini kan Pak, kalau yang kemarin itu yang direvisi yang huruf K-nya, karena itu bawahnya Ya. tadi itu kan agak lewat dari batas lah ya. Nah cuman itu kalau dilihat yang di bagian Q, itu juga kan ngelewatin gitu, itu gimana Pak? Oke, sip. Memang untuk huruf Q karakternya seperti itu ya, jadi agak menerobos, sangat menerobos ke bawah gitu. Nah sebentar ya, sambil di share screen kan. Udah kelihatan ya, Harun dan teman-teman? Kelihatan Pak. Ya. Nah, kita coba breakdown satu-satu di sini kayak huruf yang F ya. Nah, huruf F itu bisa mengikuti huruf yang D. Dari segi lebar juga sama, ini agak sedikit kelebaran nih. Coba ya. Nah, kira-kira lebarnya itu segini aja. Nah, sama kayak huruf yang D nih, nonjolnya dikit gitu untuk huruf yang F.
Ini udah ini sih udah oke. Sorry. Nah, segitu cukup. Terus F, G oke. H, I, J, K. Nah, ini K nih. Kalau K, biar nggak kelihatan jengke ya, maksudnya si bagian kakinya gitu gak kelihatan jinjit, ini mending disamain aja. Nah, biar nempel di baseline. Kan bagian ininya udah diwakili sama yang atas. Yang bawah samain aja, nanti biar sama kayak huruf yang ini. Yang H juga kan di sini tuh. Jadi nempel di baseline ininya juga. Ada repetisi, ada pengulangan. Kemudian untuk huruf yang L ikutin gaya yang F aja. Kalau yang L. Nah, gini aja gak apa-apa. Ya, supaya ini konsistensinya dapat. Jadi ada yang lebarnya segini untuk yang horizontal, yang vertikal lebih tipis. Ya, kalau yang horizontal ini segini kan lebarnya tuh. Kalau yang vertikal segini. Nah ini terus. Udah mau dan asar ya. Bentar lagi ya teman-teman. Nah ini bakal terus berulang gitu. Antara ini kan yang ya pokoknya yang garis horizontal tipis, yang vertikal melebar menurutnya. Nah ini lebarnya juga agak sedikit dikurangin aja. Gitu. Pokoknya gaya ngikutin gaya huruf F aja. Ya ini sama F. Kemudian untuk huruf M, nah ini huruf M kan karakter ininya, yang kayak gininya kan nggak muncul ya. Nah ini nih kayak yang huruf E atau huruf yang lain-lain, ini bisa digunakan di bagian ininya, biar si ininya tuh terus ada gitu ya, si bagian aksen yang itu tuh. Coba yang ke bawah, yang ke bawah kayak gini nih. Sama kayak yang G ya. Yang G ini nih, bagian ininya. Tempelin aja di sini. Terus kan, jadi bisa dicek satu-satu tuh sama Harun. Teman-teman yang lain juga sama. Ini bisa diulangi gitu ya karakternya. Kalau huruf Q memang gitu kan, gitu. Terus ada ke bawah gitu ya. Ini oke, gak jadi masalah. Kemudian untuk huruf apa lagi? W aman, X aman, Z aman. Udah, paling ini nih terakhir huruf R. Huruf R juga sama, dibuat, jangan dibuat jengke ya. Dibuat ini aja, nempel aja di baseline-nya. Sama kayak huruf K tadi, yang ini nih, ketemu huruf R. Kemudian satu lagi yang huruf T nih, jadi ketahuan juga nih yang huruf T. Bikin stylenya kayak yang tadi sama kayak yang F, gitu aja. Kan kalau ke bawahnya udah oke tuh, ada bagian ininya gitu ya. Nah ini bagian ininya diganti aja ya. Nah bagian ininya samain kayak huruf yang M, yang M. Yang M nih bagian ininya tinggal agak dipersempit aja lebarnya sesuai sama lebarnya ini.
gitu aja untuk punyanya. Ini di screenshot aja biar nanti catatannya bisa disimpan.